Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah karya, apapun karya itu, bisa musik, bisa karya ukir, bisa karya lukis, semuanya pada dasarnya pasti ada latar belakang yang melatar belakangi penciptaan karya tersebut. Dan sekarang saya ajak untuk siapapun yang menyaksikan konten ini menuju ke sebuah kreasi karya seni lukis. Pemirsa, memasuki kediaman Pak Imam Hidayat ini, maka kita disuguhkan dengan karya-karya yang terpampang di dinding yang di situ tertera tahun ciptaan dari Pak Imam. Jadi semua ini merupakan karya-karya dari pelukis asli Nganjuk yang terlahir 87 tahun yang lalu. Kita ketemu dengan salah seorang pelukis Nganjuk yang barangkali wong Nganjuk, priyantun Nganjuk, orang Nganjuk belum tahu, belum pirsa siapa Pak Imam Hidayat, salah satu pelukis yang karya-karyanya seperti yang tadi saya munculkan. Ini tentu punya cerita tersendiri terkait dengan sekian karya dan penciptaannya. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Imam ya? Alhamdulillah. Sekarang sehat. usia berapa Pak Imam? 78. 78, usia yang langka. Ya. Di usia yang sekarang 78 ini, hampir 80 Pak Imam. Ini sekian karya-karya yang tadi saya munculkan di awal konten ini tentu semuanya di dalam penciptaan ini ada cerita-cerita tersendiri Pak Imam ya. Oh, banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Ye. Nah, beberapa yang bisa diekspos, satu di antaranya yang karya yang di sini sudah nggak ada. Tapi ada cerita-cerita itu karyanya ya di sana, di milik orang yang sudah laku, yang sudah jual. Oh, dijual. Di antara sekian karya dari Pak Imam ini ada yang belum rampung, yang belum selesai. Yang ini Pak Imam ya. Sama ini itu. Rangkaian ya. Rangkaian ini tahun 2009 ya. Tahun 2009. Ya. Ini tidak selesai ini faktor apa Pak Imam? Ya, batik-batiknya kan belum, kain batiknya ini kan belum dibatik. Gitu. Kulitnya belum diwarna kuning, bibirnya belum dimerah, jadi belum selesai. Ini ada objek yang dilukis atau imajinasi? Oh, itu imajinasi. Imajinasi semua ini. Yang ini karya-karya lama tahun 2000. Begitu bergerak saya ikuti ya. Saya ikuti saja. Kemana tangan saya ini bergerak? Ya lama-lama bentuk seperti ini. Jadi enggak punya niat. Akhirnya kalau ditanya nih fotonya siapa, ya nggak tahu. Enggak nyontoh. Begitu juga ini. Ya semuanya lah. Saya kalau melukis memang seperti itu. Kecuali kalau ada pesanan orang. Kalau nyontoh itu, pusing saya. Sebentar-sebentar harus lihat, harus persis. Belum lagi nanti orangnya rewel. Kurang ini, kurang itu, gitu, pusing sebenarnya. Maka itu saya males kalau ada orang pesan itu. Lebih baik melukis bebas sesuka hati. Terus yang ini lukisan tahun 2005 Pak Imam ya. Ya, sejarahnya, 2005. Historisnya termotivasi dari mana Pak Imam? Ya, selain pergerakan insting dan refleks tadi, itu ya saya pernah lihat-lihat di pelabuhan, perahu, itu pernah lihat. Sehingga pernah tahu ada model ini, model gitu. Dan di antara karya Pak Imam ini ada yang foto diri Pak Imam ya, ini yang satu ini ya. Ya, cuma itu yang melukis bukan saya itu. Teman. Teman ya saking seneng sama saya itu, dia minta foto saya tuh. Saya dia nggak nyuruh. Karena dia nemu foto saya, tahu-tahu dilukis. Kalau ini imajinasi ini, karangan sendiri.
Di antara 2009. karya Pak Imam ini ada yang tanggal tahun 2009. Ini ada Ramasinta Pak Imam ya? Atau Serikandi belajar mana? Serikandi belajar mana? Ya, ini apa namanya, imajinasi sendiri atau barangkali ada objeknya Pak Imam? Ya, ada objeknya. Saya lihat patungnya teman. Ya, dia punya patung gitu, terus saya nyontoh patung. Patung itu tadi, patung saya taruh, terus saya lukis gitu. Jadi nyontoh, tapi bukan nyontoh gambar, nyontoh patung. Ini ngelukisnya sampai 2 bulan. Ini cuma kesalahan teknik. Karena saya habis ngecat pintu, plamirnya ada sisa plamir, saya buat plamir dasaran ini. Wah, hasilnya gini, Iman. Ya. Tapi yang pecah-pecah ini lebih natural, Pak Imam. Jadi ini kalau enggak dasaran plamir enggak pecah-pecah seperti ini. Jadi ini salah teknik. Ya, ini tertahun tahun 2002 Pak Imam ya. 2002. Nah, seperti ini kan enggak pecah. Ini 2009. Ini lukisan kaca eksperimen atau bagaimana? Lukisnya dari belakang. Oh, terbalik. Ya, lukisnya dari belakang. Jadi di sini halus. Ini satu-satunya karya atau mungkin ada lukisan kaca yang lain, Pak? Banyak, karena ini saya buat sistem sablon. Karena saya mikir-mikir ngelukis itu lama, lakunya sulit, gimana supaya cepet tak sablon. Jadi ini sablonan ini. Karya yang terakhir, Pak Imam. Karya saya yang terakhir ini tahun 2011. Tapi sebenarnya karya ini kata orang ya sudah bagus, kok nggak dijual gitu. Padahal menurut saya ini belum jadi. Ini kan mestinya harus ada rencana saya kasih tampar-tampar ngelewer, kasih ke dermaganya tali, kasih cagak-cagaknya ke sana, tali-talinya, tali layarnya. Tahun 2011 ya. Kenapa sampai sekarang nggak selesai? Karena istri saya sakit. Sakit stroke sampai sekarang ini sudah ada 9 tahun lebih. Dan yang ini merupakan salah satu karya dari Pak Imam ini tahun berapa Pak Imam nih? Ada tertulis. Enggak tertulis ya. Ini sepertinya suasana di mana Pak Imam ini? Suasananya di Telaga. Ini juga belum selesai. Masih belum selesai. Ini kelihatan dari warna, maaf, ini meskipun saya orang awam untuk menilai sebuah lukisan, tapi kelihatan sekali untuk lukisan yang satu ini terkesan sejuk sekali Pak Imam. Dan pemirsa, Pak Imam ini meskipun sudah usia yang jauh tidak muda lagi Pak Imam ya. Ini ternyata di dalam berkarya ini skillnya, kemampuannya ini otodidak Pak Imam ya. Otodidak. Jadi memang dari kecil dulu suka sekali untuk. Ibu saya sampai capek menghapus tembok-tembok tetangga itu karena orek-orek sama areng. Gambar motor tank itu masih kecil, masih umur 5 tahun, 4 tahun itu saya sudah seneng melukis tentara, motor tank. Ini padahal Pak Imam ini latar belakangnya dari dunia pendidikan ya. Sebenarnya memang dari kecil dulu cita-citanya ya pelukis. Hanya karena orang tua tidak menyadari bagaimana mengarahkan anaknya itu. Hingga saya maksa-maksa sampai saya kuliah di Asri, itu ya maksa-maksa. Cuma baru 7 bulan masuk di Asri itu, orang tua sudah nggak mampu membiayai. Akhirnya
drop out. Yeah. Dan ini diantara karya-karya dari Pak Imam ini adalah ini produk atau terbitan dari Balai Pustaka. Jadi apa namanya Pak Imam ini istilahnya kalau komik bukan komik ini ya, istilahnya apa Pak Imam? Cerita bergambar yang berjudul Panji Laras. Di samping ada lagi cerita-cerita bergambar yang lain. Ada 11 judul kalau apa itu bersamaannya ini ada 11 judul, cuma sudah nggak ada barangnya, dipinjemi teman-teman nggak kembali. Dan juga masih produktif untuk membuat semacam cerpen-cerpen Pak Imam. Iya. Cerpen, cerkak. Cerpen, ya. Novel. Cerpen itu. Yeah. Artikel. Yeah. Beberapa karya dari Pak Imam ini diantaranya dimanfaatkan oleh grup-grup lodrok pada zaman itu Pak Imam ya, di tahun 80-an. Toprak, wayang orang, gambus. Ya, pokoknya yang serba tunil itu. Saya jadi rebutan itu. Ya, untuk membuat sketsa membuat ilustrasi sepanjang backgroundnya itu ya. Backgroundnya keber itu, kelir. Sepanjang 7 atau 11 meter, tingginya 3,5 meter. Itu saya sendiri yang nangani. Sampai kalau misalnya ini ada karyawan pabrik Lestari misalnya membuat wayang orang, saya diantar jemput pakai mobil jeep milik situ. Nanti kalau yang butuh DPR Nganjuk ini butuh dari fraksinya PNI zaman semanten dulu PNI itu Hanura Marhen, Ampera Marhen, Tritura Marhen itu saya semua itu ludruknya itu. Yang untuk antar jemput mobil DPR. Lucunya Rumah Sakit Kertosono itu juga karyawannya punya grup wayang orang. Wah, antar jemput ambulan. Aduh, tetangga itu tanya semua, sopo loro, siapa sakit. Iya, yang menjemput ambulannya, karena kendalanya kantor ada ambulan. Jemput ambulan. Dikira orang yang sakit. Iya. Terakhir Pak Imam, barangkali apa yang bisa Pak Imam lakukan, wujudkan karya di usia usia senja ini yang mungkin barangkali bisa memotivasi generasi yang sekarang. Barangkali Pak Imam ada pesan-pesan untuk yang muda yang siap untuk berkarya seperti Pak Imam ini. Ya memang sejak dulu juga saya itu punya sering berpesan pada pelukis-pelukis generasi penerus itu ya. Saya ingin bisa melanjutkan karya-karya seninya sehingga di negeri kita itu tidak habis lah seniman pelukis itu. Dan saya sering juga memberi nasihat kepada pelukis-pelukis itu supaya betul-betul berkarya secara kata Ki Hajar Dewantara. Berkarya itu harus menggunakan cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa. Kalau di ajaran Islam, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muhaddis. Dan juga di antara karyanya Pak Imam ini ada yang memunculkan Nganjuk ya, yang kemarin yang dimunculkan tritik itu, sudut mana itu? Oh ya, pinggir desa Tritik. Pinggir desa Tritik. Jadi ini karya ini benar-benar menunjukkan sudut kota Tritik yang barangkali orang belum tahu Tritik ya. Di antaranya inilah visual yang dimunculkan di dalam kanvas dari sudut pandang seorang Imam Hidayat. Pak Imam. Baik Pak Imam, terima kasih. Mudah-mudahan konten yang singkat ini memberikan inspirasi pada generasi Nganjuk untuk bisa berkarya di masing-masing bidangnya, khususnya di bidang lukis. Terima kasih Pak Imam. Selamat berkarya kembali, melanjutkan karya di usia senja. Selamat.